Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Allahu Allah Akbar. Akbar. Wah, semangat sekali. Masih semangat ya tentunya ya. Dan harus tetap semangat. Harus sarapan, Pagi, Bu. Bu. Semangat. Ya, baik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Royan, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya, nak. Baik, yuk teman-teman berdoa dulu. Baik, Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya hari ini. Putri, Hadir, Bu. Royan, Datang pertama, Bu. Apriyadi, baru hadir, Bu. Ferry, Hadir, Bu. Karina, Hadir. Wiwi, Hadir, Bu. Riana, Hadir Ibu. Rianti, Rianti ya, katanya nggak Masih hadir belum hari masuk. ini. Terlambat, Bu. Nita, Saya kira jam setengah. iya Rianti terlambat ya 30 menit ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak ya. Nah, mengapa sih kita perlu menjaga kesehatan anggota sistem gerak? Yang pertama, tentunya untuk menghindari gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem gerak. Lalu untuk melindungi berbagai organ penting dalam tubuh kita. Dan tentunya agar dapat melakukan aktivitas fisik dengan baik. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan anggota sistem gerak? Tentunya yang pertama kita harus, ayo nggak fokus ini, sibuk masing-masing ini. Olahraga, Bu. Olahraga, Bu. Terus bergerak, Bu. Ya, harus rutin berolahraga, menghindari sikap tubuh yang salah, mendapatkan vitamin D yang cukup, memenuhi asupan kalsium, dan tentunya menjaga pola makan. Nah, coba dilihat, ini ada gambar apa ini? Bertengkorak, Gambar Bu. tulang Ibu. Tulang, Ibu. Tulang apa tengkorak? Ayo. Korak. Tulang. Mana? Bu, ada tulang. tulang. Tulang, Bu. Gambar Tengkorak tulang ya. kepalanya, Bu. Iya. Di sini gambar tulangnya berbeda-beda ya, coba diperhatikan. Ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya pipi, ada yang tidak beraturan, dan ada juga yang bentuknya pendek. Nah, hari ini tentunya kita akan mempelajari tentang struktur tulang pada manusia. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kajian literatur, diskusi kelompok, dan presentasi, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tulang pada manusia dengan tepat. Nah, proses pembelajaran kita hari ini juga tentunya akan Ibu nilai ya. Ada 3 aspek yang akan Ibu nilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikapnya ini tentu saja Ibu nilai selama KBM. Jadi, selama kalian KBM itu, Ibu nilai itu sikapnya. Lalu pengetahuannya nanti setelah KBM. Dan keterampilannya. Nah, keterampilan ini nanti Ibu nilai ketika kalian berdiskusi dengan kelompok, aktif atau tidak. Lalu bagaimana dengan pengerjaan LKPD yang akan Ibu berikan nanti, dan tentunya dengan presentasi. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini Bisa Ibu diedit. akan memberikan pretest untuk kalian. Ayo, Royan ngobrol. Royan, Bu. Royan. Nah, di sini ada pretest ya. Linknya sudah Ibu kirim ke WA. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah selesai, sudah. Bu. Ya, baik. Baiklah, kalau sudah selesai, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar apa? Ada orang yang main basket, Bu. Ada yang tinggi, Ada yang tinggi sama dan yang pendek, Bu. Ya, ada yang tinggi dan juga ada yang pendek ya.
tingginya berbeda ya. Nah, lalu Iya, Ibu. ada di sini ada artikel tentang mitos pada tinggi badan anak-anak. Silahkan di-scan, silahkan kalian berliterasi dulu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, kira-kira setelah kalian melihat gambar dan membaca artikel, permasalahan apa yang ada di benak kalian? Saya, Bu, Ya, Ryan. kenapa tadi ada atlet basket yang tinggi, kemudian yang satunya rendah, Bu? Berarti mengapa tinggi setiap orang berbeda? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Rianti. Riana, Ibu. Oh iya, Riana. Mohon maaf. Kenapa ya, Bu? Kok orang Asia itu badannya itu lebih kecil daripada orang Eropa, Ibu? Jadi berdasarkan artikel yang dibaca tadi ya. Iya, Ibu. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, Ferry. Ya katanya kalau bayi baru lahir itu panjangnya menentukan tingginya, Bu. Oh, begitu ya. Itu berdasarkan Iya, artikel itu yang dibaca mitosnya, Bu. ya. Ya. Nah, baiklah. Berdasarkan permasalahan yang kalian sampaikan barusan, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dengan LKPD yang akan Ibu bagikan, tentunya untuk memecahkan permasalahan yang barusan eh, kalian sebutkan ya. Di sini Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan hasil pretest untuk kelompok yang pertama. Di sini ada fotonya ya. Tuh, yang pertama Ferry Andesva, Putri Fahrunisa, dan Nita Ayu. Kelompok yang kedua ada Apriyadi, Triana, dan Wiwi Minarni. Kelompok yang terakhir, yang ketiga, ada Royan Mahmud, Rianti, Karina, dan Winda Rahman. Siap, Bu. Ya, Ya, ini ya baiklah. Silakan dibagikan LKPD-nya, Royan, per masing-masing kelompok. Siap, Bu. Ya, silakan dibagikan dan dikerjakan berdiskusi dengan baik dengan anggota kelompoknya ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk presentasi per masing-masing kelompok. Jadi, setiap kelompok itu wajib memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu sediakan. Jika ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan langsung dengan Ibu. Apakah sudah dimengerti instruksinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Ibu. baik. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya, Nak. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. baik. Kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan? Kelompoknya Riana sudah siap? Sudah, Ibu. Baik, silahkan ditampilkan ya hasilnya. Baik, Ibu. Bentar ya, Ibu. Ya, ditunggu, Nak.
Yang menyebabkan tinggi badan pada setiap orang berbeda itu yang pertama ada faktor genetik, yang kemudian ada faktor nutrisi, kemudian ada faktor lingkungan, faktor hormon, faktor postur tubuh, faktor kelainan pada tulang. Ya, pertanyaan berikutnya. Komponen yang menyusun tulang pada manusia, yang pertama ada periosteum, yaitu merupakan lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, tulang kompak, merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, sedikit berongga, dan kuat. Yang ketiga ada tulang spon, yang merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endosteum, yang merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Yang kelima ada sumsum tulang yang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang nomor 2, macam-macam tulang dan contohnya yaitu yang pertama ada tulang pipa, biasanya disebut tulang panjang berbentuk seperti tabung dan berongga. Contohnya tulang lengan, tulang paha, dan tulang betis. Yang kedua ada tulang pipih, merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang nomor 3 ada tulang pendek, contohnya pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang nomor 4, tulang tidak beraturan yang merupakan tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Yang kelima ada tulang sesamoid, contohnya pada tempurung lutut Ibu. Ya, baik. Terima kasih Riana atas presentasi yang sudah dipaparkan. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi, Nak? Sudah sama Ibu, sudah sangat lengkap, sangat bagus. Ya, sudah sama ya dengan yang lainnya ya. Baik, Riana dan kelompoknya boleh kembali ke tempat duduknya, Nak. Udah stop share ya Ibu ya? Iya, silakan. Ya, baiklah. Itu tadi pemaparan atau presentasi hasil dari kelompoknya Riana. Selanjutnya, presentasi dari kelompoknya Royan. Royan, apakah sudah siap? Ya, Bu. Ibu sedikit mengingatkan ya, seharusnya ketika presentasi itu sebaiknya dibuka dulu. Diawali dengan salam, begitu ya, terus diperkenalkan anggota kelompoknya. Dan kalau bisa, ketika kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil RKPD, itu kalian juga harus berinteraksi sesama teman-teman kelompok yang lainnya. Begitu ya, Nak? Iya Ibu. Bagaimana, Royan? Sedang proses ya? Ya, Bu. Sebentar. Screen has stopped as the share window is closed. Nah. Sudah, Bu? Sudah, silakan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Saya Royan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibaca semuanya lagi, Bu? Atau gimana? Ya, boleh dibaca semuanya. Mungkin secara singkat saja ya, Royan. Ya, Bu.
Apa yang menyebabkan tinggi badan pada setiap orang berbeda? Tadi jawabannya sama, Bu, karena genetik, nutrisi, lingkungan, hormon, postur tubuh, dan juga penyakit yang ada pada tulang, Bu. Kemudian, komponen apa saja yang menyusun tulang? Ada periosteum, ada tulang kompak, ada tulang spons, dan ada endosteum. Terakhir adalah ada sumsum tulang. Kemudian, macam-macam tulang. Tulang pipa, yaitu yang bentuknya panjang seperti tabung, Bu. Contohnya, tulang humerus, radius, tulang ulna, tulang kering, tulang betis, dan lain sebagainya. Tulang pipi, contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang dada, tulang taju pedang, dan lain sebagainya. Tulang pendek, contohnya pada tulang pergelangan tangan, Bu, dan tulang pergelangan kaki. Kemudian tulang yang tidak beraturan, yaitu yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contohnya adalah tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Tulang sesamoid yang terakhir contohnya adalah tulang tempurung lutut. Ya, Kemudian sampai situ saja. sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Saya Ya, Wiwi. Ya. saya kan suka makan ayam goreng ya, Royan ya, bagian pahanya yang upin-ipin itu kira-kira termasuk tulang bagian apa ya? Termasuk tulang apa? Jenisnya menurut macamnya maksudnya, Wi. Ya, sepertinya begitu. Ya, Kalau menurut macamnya itu termasuk tulang pipa yang bentuknya panjang dan seperti tabung. Kemudian di dalamnya berongga. Kan tulang itu. Contohnya adalah tulang paha. Paha ayam. ya, terima kasih. Ya, jawabannya yang dipaparkan oleh Ryan benar ya, Nak. Jadi tulang yang di paha yang kata Wiwi seperti upin-ipin itu termasuk ke dalam jenis tulang pipa. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok Ryan. Silakan, Nak, boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah semua kelompok presentasi ya. Nah, setelah kalian berdiskusi tadi dengan kelompoknya dan juga mendengarkan presentasi dari kelompok lain, sekarang Ibu mau tanya. Gambar yang pertama ini termasuk gambar tulang apa, Nak? Tulang pipa, Tulang Bu. pipa, Bu. Apa, Bu? Pintar, tulang pipa ya. Kalau yang ini tulang apa, Nak? Yang bagian ini saja. Pipi mungkin, Tulang Bu. pipi. Ya, pipi, Ya, Bu. yang ini termasuk ke dalam tulang pipi, sedangkan yang di sampingnya ini termasuk ke dalam tulang. Tulang pipa. Tulang pipa. Iya, benar. Nah, lalu yang ini, Nak, yang di bagian belakang ini, Nak, Tulang pendek, Bu. Tulang pendek, Bu. tulang pendek atau tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan. Tidak beraturan. Hayo, jangan salah ya. Tadi sudah disampaikan oleh Royan di dalam presentasi bahwa salah satu contoh dari tulang tidak beraturan adalah tulang belakang. Kalau yang ini gambar yang terakhir, Pendek, Bu. Tulang pendek. ya, ini tulang apa sih, Nak? Tulang tangan, Bu. Pergelangan tangan, Bu. Pergelangan tangan. tangan, Bu. Iya, Tulang tulang metatarsal, pergelangan Bu. tangan. Iya, benar, metatarsal ya. Sekarang kalian berarti sudah bisa ya membedakan macam-macam tulang dan juga struktur tulang yang ada dalam tubuh kita. Baik, sepertinya masih ada satu lagi jawaban di LKPD yang belum disampaikan ya. Mungkin bisa dibacakan saja oleh kelompoknya Ferry. Iya, Bu. Ya, masih ada pertanyaan yang belum dijawab tadi ya, Ferry ya. Iya, Bu. Ya, silahkan dibacakan, Nak. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan tulang yang sehat dan kuat, Bu? Nah, pertama menjaga asupan nutrisi dengan baik.
kemudian memenuhi asupan kalsium dan vitamin, kemudian menghindari cedera, kemudian yang terakhir olahraga, Bu. Ya, benar ya. Jadi, gambar yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi dan artikel itu kan ada perbedaan tinggi badan seseorang, dan di artikel itu ada mitos-mitos yang berhubungan dengan tinggi badan anak-anak. Nah, supaya kita mendapatkan tulang yang sehat, yang tentunya biasanya setiap orang ingin memiliki tinggi badan yang ideal ya. Nah, kita harus menjaga pola makan, kemudian menjaga asupan kalsium dan vitamin D, dan kemudian menghindari cedera yang memungkinkan bisa terjadi dalam tubuh kita. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apa kira-kira analisis dari pemecahan masalah hari ini? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Ya, Rianti, silahkan, Nak. Ya, saya bacakan aja, Bu ya. Ya, Analisis proses pemecahan masalahnya yaitu berdasarkan artikel dan gambar pada LKPD, masalah yang diberikan dapat ditemukan solusinya setelah melakukan literasi pada artikel. Permasalahan yang diberikan tentang mitos tinggi badan pada anak tentunya ada kaitannya dengan struktur tulang penyusun tubuh manusia. Nah, itu analisisnya, Bu. ya. Kemudian untuk evaluasinya, yaitu solusi yang diberikan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan pada LKPD sudah diisi dengan lengkap berdasarkan kajian literatur yang sudah dilakukan pada masing-masing kelompok. Sudah, Rianti? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Rianti ya. Selanjutnya, kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Saya, Bu, Ya, Winda. yang pertama, pembentukan tulang itu ada beberapa faktor, di antaranya ada genetik dan juga nutrisi. Ya, Kemudian, jenis-jenis tulang ada 5. Dan untuk perkembangan tulang yang baik itu dibutuhkan beberapa hal, di antaranya olahraga dan juga nutrisi yang baik. Seperti itu, Bu. ya, baiklah. Jadi kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini bahwa ada beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi struktur tubuh kita ya. Lalu ada juga komponen penyusun tulang yang tadi sudah dijawab di LKPD kalian, bahwa komponen penyusun tulang ada periosteum, ada tulang kompak, ada tulang spons, ada endosteum, dan ada sumsum tulang sumsum tulang. Lalu untuk macam-macam tulang yang sudah kita pelajari hari ini ada 5, ada tulang pipa atau tulang panjang, ada tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Begitupun kalian sudah bisa memahami macam-macam tulang yang ada dalam tubuh kita. Harapannya untuk kedepannya nanti kalian tidak salah lagi mengenali bentuk-bentuk dan macam-macam tulang yang ada dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada refleksi pembelajaran hari ini. Silakan dibaca di dalam hati. Yang pertama, apakah saya dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik? Lalu silakan pilih masing-masing dari emoji ini. Jika kalian memilih emoji yang tersenyum, berarti kalian sudah berhasil mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Jika belum, berarti kalian harus meningkatkan lagi mungkin literasi, mungkin berdiskusi dengan teman, berinteraksi dengan teman, atau mungkin bertanya dengan ibu ya. Untuk refleksi yang kedua, apakah saya dapat memahami materi pelajaran hari ini dengan baik? Mudah-mudahan sudah ya. Apakah saya sudah aktif berdiskusi dengan anggota kelompok saya? Nah, kalau Ibu perhatikan tadi sepertinya semuanya sudah berdiskusi dengan baik ya dengan teman-temannya. Lalu apakah saya sudah mempresentasikan hasil diskusi kita dengan baik?
Mungkin tadi ada yang sudah, ada yang belum. Nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki di pertemuan kita yang berikutnya. Tetap semangat ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengukur kemampuan kalian nih. Tadi kan sebelum belajar, sekarang Ibu akan ukur kemampuan kalian setelah belajar. Silakan dikerjakan post-testnya. Sudah Ibu kirimkan linknya di handphone, di grup WA ya. Oke, Bu. Sudah ya? Baik, kalau sudah, sepertinya kita cukupkan pertemuan kita hari ini untuk tugasnya. Nanti Ibu share tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nggak banyak soalnya, ada 3. Nanti Ibu share, silakan dikerjakan. Lalu untuk minggu depan silakan pelajari materi mengenai persendian atau artikulasi ya. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita minggu depan, harapan Ibu kalian sudah mengerti sedikit banyaknya tentang persendian. Paham, Nak? Ya, paham ya. Ya, karena tadi diawali dengan doa, untuk kegiatan penutup sebaiknya kita akhiri juga dengan doa. Silakan Ryan dipimpin berdoa teman-temannya, Nak. Ya teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat ya, Nak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.